Bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hawalan hayya naskurullah hajja wajal allazi qad a'taqna ni'matan katsiratan hatta nastati an yajtami'a fi hadzal makanil mubarak. Wasaniyan salatan wa salaman ala habibina wa syafi'ina maulana Muhammad allazi qad hamalana minaz zulumati ilan nur aw ihdinas siratal mustaqim. Yang terhormat Dr. Sutarno MSI selaku pembimbing pertama dan Profesor Dr. Bambang Rusdiarso DEA selaku pembimbing kedua, serta Dr. Roto MN dan Dr. Respati MSc selaku penguji. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Komposit urea terenkapsulasi silika amod sebagai pupuk lepas lambat. Seperti yang kita ketahui bahwasanya urea adalah pupuk yang paling populer yang digunakan dalam bidang pertanian karena memiliki kandungan nitrogen 46%. Selain itu, urea juga salah satu pupuk yang mudah digunakan, mudah didapatkan, serta dapat dicampurkan dengan senyawa-senyawa lain. Namun, masalah utama dari penggunaan pupuk urea adalah terlalu cepat hilangnya kandungan nitrogen pada tanah, baik melalui penguapan ataupun melalui pelarutan oleh air. Sehingga banyak peneliti sebelumnya mengajukan solusi berupa pupuk lepas lambat. Pupuk lepas lambat sendiri adalah salah satu solusi yang digunakan untuk mengatasi masalah kurang efektifnya penggunaan pupuk urea. Gill et al. Pada 2013 mempelajari lapisan urea berbasis minyak bumi seperti polietilena, polistirena, dan etilgliserol. Namun, pelepasan dengan bahan-bahan tersebut membutuhkan biaya yang cukup mahal dan melalui proses produksi yang cukup rumit, sehingga dapat membatasi produksi dalam skala besar untuk digunakan dalam bidang pertanian. Untuk itu, dalam penelitian ini diajukan metode pembungkusan atau sering disebut dengan enkapsulasi. Enkapsulasi sendiri adalah salah satu teknologi membungkus bahan padatan, cairan ataupun gas yang pelepasannya dapat dikendalikan untuk kondisi dan jangka waktu tertentu sesuai yang diinginkan. Dalam penelitian ini ada 3 komponen penyusun utama dari komposit enkapsulasi. Yang pertama adalah lempung alam, yang kedua tepung ketan, dan yang ketiga adalah semen putih. Lempung alam merupakan bahan yang sangat berlimpah. Selain itu, lempung alam juga dapat dimodifikasi sebagai sumber silika amod. Sehingga silika amod inilah yang akan nantinya dijadikan sebagai matrik untuk bahan komposit enkapsulasi. Kemudian yang kedua, mengapa menggunakan tepung ketan? Tepung ketan sendiri seperti yang kita ketahui bahwa memiliki 2 senyawa utama. Yang pertama amilosa dan amilopektin, di mana kedua senyawa ini memiliki struktur yang polimer dan dapat meningkatkan sifat impermeabilitas pada komposit. Kemudian, bahan yang ketiga adalah semen putih. Kenapa menggunakan semen putih dalam penelitian ini? Yang pertama, semen putih sendiri memiliki kandungan logam yang sangat rendah dan memiliki laju hidrasi lebih lambat daripada semen biasanya. Dengan laju hidrasi yang lebih lambat inilah maka akan menghasilkan gel kalsium silikat hidrat yang lebih baik. Dalam penelitian ini ada pun interaksi yang terjadi. Interaksi yang pertama adalah interaksi silika amod dengan ketan. Kemudian interaksi yang kedua adalah interaksi ketan dengan semen putih. Ilustrasi ikatan dapat ditunjukkan pada gambar di bawah ini.
Yang pertama adalah interaksi antara ketan silika amop, di mana ikatan terjadi berupa ikatan hidrogen antara OH yang terikat pada silikat dengan OH yang terikat pada amilopektin. Kemudian, interaksi yang kedua antara ketan semen putih, di mana interaksi terjadi secara elektrostatik antara OH- pada senyawa amilopektin dengan kalsium 2+ pada semen, di mana dalam hal ini penyusun semen putih. Di antaranya adalah trikalsium silikat, dikalsium silikat, trikalsium aluminat, dan tetrakalsium aluminium perat. Kemudian, dalam penelitian ini bertujuan yang pertama adalah dealuminasi lempung alam menjadi silika amop sebagai matrik komposit enkapsulasi urea. Yang kedua adalah mempelajari pengaruh variasi berat komponen penyusun komposit. Dan yang ketiga adalah membuat komposit enkapsulasi urea untuk menurunkan laju pelepasan serta mempelajari laju pelepasan urea. Kemudian, adapun manfaat dari penelitian ini adalah meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk urea. Pada bagian perumusan hipotesa, dasar pemikiran adalah yang pertama adalah terlepasnya alumina dari kerangka lempung alam dan logam-logam pengotor akan memberikan sifat yang lebih hidrofobik pada material silika amop. Karena logam-logam pengotor inilah yang menyumbangkan sifat hidrofilik pada lempung alam. Oleh karena itu, kami mencoba merumuskan hipotesa 1. Jika silika amop dapat memberikan sifat hidrofobik, maka silika amop sebagai matrik komposit enkapsulasi urea dapat mengurangi laju serapan air pada komposit enkapsulasi. Dasar pemikiran yang kedua adalah, menurut Dermawan, silika dari abu sekam padi mampu berinteraksi dengan kalsium hidroksida dari hasil hidrasi semen. Oleh karena itu, kami mencoba merumuskan hipotesis 2. Jika penambahan silika dari abu sekam padi dapat berinteraksi dengan kalsium hidroksida, maka silika amop yang berasal dari lempung alam berpotensi juga berinteraksi dengan kalsium hidroksida dari hasil reaksi hidrasi semen. Dasar pemikiran ketiga adalah, menurut Zhang, pati memiliki kandungan amilopektin yang mampu memberikan karakter agregasi pada komposit yang lebih kompak dengan modifikasi gugus sulfonat. Oleh karena itu, kami mencoba merumuskan hipotesis ketiga bahwa jika pati yang dimodifikasi menggunakan silika amop semen putih, maka akan memberikan karakter penurunan kapasitas serapan air pada komposit. Kemudian, hipotesis yang keempat adalah Nash et al. 2005 mengkaji pelepasan urea granular dengan membuat kompleks pati urea borat untuk mempelajari sifat pelepasan urea. Hasil menunjukkan bahwa meningkatnya ketebalan lapisan diiringi dengan meningkatnya waktu penurunan pelepasan urea. Oleh karena itu, kami mencoba merumuskan hipotesis keempat. Jika dengan menggunakan metode pelapisan urea dapat menahan laju pelepasan, maka urea yang dienkapsulasi komposit juga akan memberikan laju pelepasan yang lebih lambat. Pada bagian metode penelitian, terdapat 4 tahap yang dilakukan. Pertama adalah preparasi lempung alam, kedua, proses swelling lempung alam, ketiga, pembuatan komposit enkapsulasi, dan yang keempat adalah pembuatan komposit enkapsulasi urea untuk sediaan pupuk lepas lambat. Preparasi lempung alam dilakukan dengan membuat lempung alam dengan ukuran 200 mesh. Kemudian dilakukan proses dealuminasi dengan HCl 6 molar selama 24 jam. Produk yang dihasilkan kemudian dikarakterisasi dengan SEM-EDX, FTIR, dan XRD diffraction. Pembuatan
komposit enkapsulasi dilakukan dengan cara pertama adalah silika amop, ketan dengan variasi semen putih 10, 15, 20, 25, dan 30% berat per berat. Kemudian diaduk, dicampur, dan ditambahkan Aquades 4 ml. Kemudian dicetak dengan alat yang seperti ditunjukkan pada ilustrasi berikut. Seperti ini proses alat cetaknya. Kemudian produk yang dihasilkan diuji kapasitas absorpsi air, kuat tekan, dan karakterisasi menggunakan spektrofotometer FTIR dan XRD diffraction. Kemudian proses yang sama diulangi pada variasi silika amop dan variasi ketan. Adapun pembuatan komposit enkapsulasi urea untuk sediaan pupuk lepas lambat, di mana seluruh dari variasi yang optimum diambil sebagai komposisi, kemudian dicampurkan, kemudian ditambahkan Aquades 4 ml. Setelah itu, kemudian dimasukkan 0,5 gram urea ke dalam komposit enkapsulasi. Yang produk yang dihasilkan diujikan dalam media air, di mana uji ini untuk mengetahui laju pelepasan urea dari dalam komposit. Kemudian analisis dilakukan dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 420 nanometer. Nah, kemudian ini adalah rangkaian alat cetak seperti bapak-bapak bisa lihat di bawah ini. Pada bagian hasil penelitian, karakterisasi terhadap silika amop, hasil perilaku dealuminasi memberikan pergeseran serapan pada gugus SiO tetrahedral, di mana serapan ini terletak pada 1033 cm min 1 menjadi 1103 cm min 1, sebagaimana yang disajikan pada spektra inframerah berikut. Namun, hasil karakterisasi tersebut perlu didukung menggunakan analisis karakterisasi dengan X-ray diffractometer. Hasil karakterisasi menggunakan XRD memberikan informasi bahwa lempung alam memiliki beberapa jenis material yang meliputi mormonionit, kuarsa, feldspar, dan ilit, sesuai dengan JPDS yang tertera. Setelah dialuminasi, didapatkan hasil difraktogram sinar X yang menunjukkan keberadaan dari dominasi mineral kuarsa dan campuran kristal sesuai dengan JPDS nomor 0108651560. Hal ini mengindikasikan bukti bahwa silika amop berhasil disintesis dari lempung alam. Dan karakterisasi dengan menggunakan SEM-EDX, di mana gambar A menunjukkan citra dari lempung alam dengan ukuran bola spiral yang berukuran besar. Sedangkan pada gambar B dengan ukuran yang berbentuk serpihan namun dengan distribusi yang tidak seragam. Kemudian data ini juga didukung dengan spektra EDX, di mana terjadi penurunan persen berat atom aluminium pada lempung alam, yaitu 11,29% menjadi 0,36 pada silika amop. Hal ini sebagai bukti proses dealuminasi berhasil dilakukan meskipun ini tidak dapat menjadi bukti secara keseluruhan. Pada bagian karakterisasi menggunakan IR terhadap variasi presentasi semen putih, memberikan tren peningkatan intensitas serapan gugus karbonat dari mineral kalsit pada bilangan gelombang 1427 cm pangkat min 1 seiring dengan meningkatnya jumlah semen putih. Hal tersebut sekaligus memberikan dugaan adanya interaksi gugus CH dari ketan dengan CO dari semen putih secara elektrostatik. Kemudian berdasarkan data karakterisasi XRD didapatkan adanya kenaikan intensitas puncak difraksi dari produk hidrasi semen putih pada sudut 2 θ 29,3 dan 39,4 derajat seiring dengan meningkatnya presentasi semen putih. Namun, produk hidrasi paling optimum didapatkan pada presentasi semen putih 25%. Selanjutnya, pengaruh presentasi semen putih terhadap nilai kuat tekan pada grafik A dan serapan air pada grafik B, di mana pada kuat tekan
semakin tinggi jumlah presentasi semen putih, kuat tekan semakin tinggi karena semakin banyak senyawa di kalsium silikat dan trikalsium silikat yang terhidrasi. Sebaliknya, semakin tinggi jumlah presentasi semen putih, serapan air semakin rendah karena kerapatan komposit semakin meningkat, sehingga dapat mengurangi laju difusi air. Karakterisasi komposit enkapsulasi variasi berat silika amorf menggunakan FTIR dan X-ray diffraction. Penurunan intensitas pada daerah serapan 3425 dan 1635 cm pangkat min 1, di mana daerah serapan ini menunjukkan vibrasi ulur dan tekuk OH. Penurunan serapan ini disebabkan oleh semakin bertambahnya jumlah silika amorf dan diiringi juga dengan penurunan jumlah tepung ketat pada komposit. Selanjutnya, difraktur sinar X pada 2θ 18,4, 20,83, 21,90, dan 22,96 derajat dengan puncak despacing yang semakin melebar yang disebabkan oleh gabungan silika amorf dan tepung ketan, di mana kedua material ini memiliki struktur yang amorf. Kemudian, pengaruh variasi berat silika amorf terhadap nilai kuat tekan dan serapan air dapat ditunjukkan pada grafik berikut. Kuat tekan yang paling tinggi pada berat silika 2 gram. Hal ini disebabkan oleh aktivitas pozolanik antara silika amorf dengan kalsium hidroksida yang menghasilkan kalsium silikat hidrat. Kemudian pada serapan air yang paling rendah pada berat silika amorf 0,75 gram karena pada berat ini merupakan perbandingan yang paling optimum antara silika amorf dengan kalsium hidroksida yang mencapai terjadinya reaksi pozolanik sempurna. Karakterisasi komposit enkapsulasi variasi berat ketan menggunakan spektrofotometer FTIR dan XRD diffraction. Pada grafik spektrofotometer, bahwa spektra inframerah komposit enkapsulasi pada daerah serapan 3425 dan 1635 cm pangkat min 1 cenderung mengalami peningkatan intensitas seiring dengan naiknya berat ketan. Karena semakin banyak ketan, hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya gugus OH dari polimer penyusun amilosa dan amilopektin. Selanjutnya, pada spektra difraktogram dari XRD teramati 2 θ antara 14 derajat hingga 20 derajat memiliki struktur amorf seiring naiknya berat ketan. Hal ini menunjukkan bahwa tepung ketan merupakan bahan organik yang memiliki struktur amorf. Namun difraktur sinar E pada 2 θ tersebut bukan hanya kontribusi dari tepung ketan, melainkan juga kontribusi dari silika amorf. Berat ketan terhadap nilai kuat tekan dan serapan air dapat ditunjukkan pada grafik berikut. Serapan air yang paling rendah terjadi pada berat 0,5 gram tepung ketan. Hal ini menunjukkan berat 0,5 gram tepung ketan merupakan berat yang memberikan interaksi yang optimum antara tepung ketan dengan silika amorf dan semen putih. Interaksi yang terjadi ini memberikan kompetisi pada molekul air sehingga air lebih sulit berinteraksi dengan gugus OH pada molekul amilosa dan amilopektin. Komposit enkapsulasi urea yang telah dicetak dapat dilihat pada gambar berikut ini. Kemudian, mekanisme pelepasan urea pada media air dapat diilustrasikan seperti ini. Di mana pertama-tama komposit urea terenkapsulasi mengalami difusi oleh air. Kemudian, urea yang terkandung di dalam komposit tersebut mengalami kelarutan, sehingga urea yang telah larut mengalami difusi, sehingga terjadilah keseimbangan antara lingkungan dengan sistem. Kemudian, adapun grafik kajian lepas lambat dapat ditunjukkan seperti gambar berikut ini, di mana data yang merah merupakan grafik dari komposit enkapsulasi yang optimum dan yang hitam merupakan urea konvensional. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa komposit optimum memiliki laju yang lebih rendah dibandingkan urea konvensional. Dan menurut European Standardization Committee menyatakan bahwa pupuk dapat dikatakan sebagai pupuk lepas lambat jika laju pelepasannya lebih lambat daripada pupuk konvensional. Jadi dapat disimpulkan bahwa komposit enkapsulasi urea termasuk dalam jenis pupuk lepas lambat. Pada penelitian ini juga mengkaji kinetika lepas lambat dari urea dari dalam komposit, di mana dalam penelitian ini menggunakan beberapa model, diantaranya adalah ORD ke-1,
orde kedua, orde ketiga, orde kedua ke-1 semu, orde kedua semu, dan Cosmeyer Pepas. Dari nilai R yang seperti yang tertera pada tabel berikut, yang mendekati angka 1 adalah kira-kira orde 2 semu untuk urea dan Cosmeyer Pepas, dan dapat disimpulkan model kinetika lepas lambat mengikuti orde-orde tersebut. Kemudian, laju pelepasannya dapat dihitung sesuai dengan model yang diikuti, seperti yang dilihat pada gambar. Komposit enkapsulasi optimum memiliki konstanta laju sebesar 0,606 mg pangkat min 1 jam pangkat min n yang mengikuti model kinetika Cosmeyer Pepas. Fenomena ini dapat diasumsikan bahwa terjadi pelepasan urea dari dalam komposit dengan melepas konsentrasi yang kecil dalam waktu yang lama, dan urea yang dijadikan sebagai kontrol dengan konstanta laju sebesar 0,012 mg pangkat min 1 jam min 1 mengikuti kinetika orde kedua semu dengan asumsi pelepasan urea konsentrasi besar dalam waktu yang lama. Kesimpulan dan saran pada penelitian ini, dealuminasi berhasil dilakukan pada lempung alam menjadi silika amorf menggunakan metode red plug melalui perlakuan swelling dengan ukuran partikel 150-300 nanometer. Kemudian, kuat tekan dari komposit enkapsulasi optimum 25% berat per berat semen, 0,75 gram silika amorf, dan 0,5 gram tepung ketan berturut-turut sebesar 7,1 MPa, 5,4 MPa, dan 6,8 MPa. Dan serapan air berturut-turut sebesar 42,0%, 42,6%, dan 46,8%. Dan kesimpulan yang ketiga adalah komposit enkapsulasi urea berhasil dibuat dengan 3 komponen penyusun dari variasi optimum semen putih 25% berat per berat, silika amorf 0,75 gram, dan ketan putih 0,5 gram. Dan kesimpulan yang terakhir adalah hasil kajian kinetika pelepasan urea dari komposit enkapsulasi diperoleh nilai konstanta laju untuk urea konvensional sebesar 0,012 mg min 1 jam pangkat min 1 mengikuti model orde kedua semu, dan komposit enkapsulasi optimum 0,606 mg pangkat min 1 jam pangkat min n mengikuti model Cosmeyer Pepas. Kemudian saran dari penelitian ini adalah perlu dilakukan analisis XPS untuk mengkaji interaksi yang berperan dalam pembentukan komposit enkapsulasi. Yang kedua adalah perlu dilakukan kajian lepas lambat dalam media air asam organik dan anorganik. Dan yang terakhir adalah pupuk komposit enkapsulasi urea perlu dilakukan uji pada tanaman. Dan presentasi dari naskah tesis saya kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.